Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk video kali ini kita akan membahas aplikasi turunan ya. Jadi kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan konsep turunan. Jadi nanti dengan konsep turunan itu kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, itu lekat kaitannya dengan video saya kemarin yaitu tentang nilai stasioner ya. Jadi untuk menentukan maksimum atau minimum itu menggunakan nilai stasioner. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, ada beberapa jenis nilai stasioner. Jadi kita bisa menentukan maksimum ketika apa? Jadi kan seperti ini. Nilai stasioner itu kan f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi ketika dia mencapai maksimum itu adalah turunan pertama fungsinya disama dengan kan 0. Lalu dia bisa mencapai maksimum ketika apa? Ketika grafiknya bentuknya seperti ini. Ketika dia naik. Jadi ketika fungsinya naik itu kan plus 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 plus. Lalu ketika turun min. Nah, pas di puncak sini ini adalah nilai stasionernya. Jadi nilai terbesarnya maksimum ketika grafiknya naik. Dan dia juga bisa menjadi nilai minimum ketika apa? Ketika bentuk grafiknya seperti ini nanti. Nah, ada di sini nilai stasionernya di sini dan dia nilainya cenderung minimum. Kenapa? Karena dari awal fungsinya itu negatif dulu ya karena turun. Setelah negatif dia titik puncak atau nilai stasioner habis itu positif. Kemarin sudah kita pelajari di jenis-jenis nilai stasioner ya. Nah, itu dulu. Setelah ini kita nanti akan bahas soal yang kaitannya dengan aplikasi turunan. Langsung saja kita akan bahas soal pertama dari aplikasi turunan ini. Jadi kita akan langsung bahas soalnya saja. Jadi ada soalnya seperti ini, nanti saya tayangkan di sini ya soalnya. Saya akan tayangkan di sini, bisa kalian cek. Udah, kalau gitu kita akan kerjakan soalnya atau kita akan selesaikan. Jadi ada seorang pedagang kue menjual X bungkus cookies. Jadi ada seorang pedagang, dia menjual X bungkus cookies atau kue ya. X bungkus cookies, jadi ada berapa banyaknya bungkus kita belum tahu. Lalu dengan biaya total, nah, jadi dia pedagang menjual X bungkus cookies dengan biaya totalnya 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Lalu jika sebungkus kue cookies dijual dengan harga 4.000 min 10x, jadi per bungkusnya kan tadi ini X bungkus kita nggak tahu berapa bungkus, tapi satu bungkusnya itu ternyata itu harganya adalah 4.000 min 10x. Lalu yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum. Jadi soal pedagang itu menjual X bungkus cookies kue, biaya totalnya itu 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Masuk biaya total di sini menurut saya adalah modalnya ya, bukan biaya X bungkus kue itu dijual segitu enggak, tapi itu modalnya. Jadi kalau kita bikin kue atau menjual sesuatu dan ingin mendapatkan keuntungan, itu kan berarti kita ada modal juga. Nah, keuntungan maksimum, yang namanya keuntungan itu kan berarti bisa diilustrasikan. Keuntungan itu kan rumusnya itu adalah harga jual dikurangi dengan modal. Nah, modalnya apa? Modalnya ini 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Lalu harga jualnya berapa? Satu bungkusnya 4.000 min 10x. Itu baru satu bungkus, padahal jual berapa? Ngejual X bungkus. Berarti harga jualnya kita bisa ganti harga jual dengan misalkan harga jual HX gitu ya. Lalu modal itu adalah MX gitu ya. Nah, ini berarti keuntungan maksimum. Nah, HX itu berarti berapa? HX itu adalah ini kan satu bungkus 4.000 min 10x, satu bungkus, padahal jual X bungkus. Misal X bungkusnya ini 100 kan berarti kalau kita mau harga jual kan 100 dikali dengan satu bungkusnya. Jadi misal kalian punya kue nih, produksi kue, terus habisnya itu 10.000, kalian jual dengan harga per kuenya itu tuh 2.000. Nah, itu kan untuk menghitung berapa banyak duit yang kalian punya kan tinggal berapa kue yang kalian produksi terus dikalikan dengan harga jualnya. Berarti ini kita kalikan dulu HX tuh, yaitu X dikali 4.000 min 10x dikurangi berapa? Dikurangi MX. MX nya ini yaitu 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Oke, kita teruskan di sana ya. Kita lanjutkan. Kita tadi udah tahu bahwa keuntungan maksimum itu ternyata harga jual dikurangi modal, yaitu harga jualnya adalah ini. Harga jual itu pokoknya berapa banyak yang dijual dan harga per bungkusnya. Kita hitung di sini aja ya berarti. Berarti otomatis keuntungan itu adalah HX dikurangi dengan MX. HX nya tadi berapa itu kita hitung jadinya
4000x dikurangi 10x kuadrat dikurangi 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Jadi ini kita kurangi 4000x min 10x kuadrat dikurangi 2x kuadrat min 800x plus 200.000. Kita hitung ya yang sama ya, yang sukunya sama, yang x sama x, yang x kuadrat sama x kuadrat. Berarti ini jadinya adalah min 12x kuadrat. Ini jadinya adalah min ya, berarti ini plus. Ini juga min ketemu plus, berarti ini jadinya min ya. Sorry saya tadi kurang tulisnya. Harusnya ini min. Di sini ada plus ya karena min. Di sini jadi min karena ini min dan ini plus. Jadi min 12x kuadrat lalu plus 4800x min 200.000. Nah ini ketemu keuntungannya. Misalkan keuntungan itu kita sebut dengan kx. Nah disinilah nanti konsep nilai stasioner digunakan. Berarti kita mau mencari ini tuh kurvanya. Kita mau mencari nilai maksimum kurva. Berarti dari kurva ini kita turunkan atau mencari nilai stasioner. Berarti jadi k aksen x. Berarti jadinya adalah diturunkan ya min 24x plus 4800. Padahal kalau nilai stasioner tadi apa bunyinya? Yaitu f aksen x sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengan kan 0. Berarti 0 sama dengan min 24x plus 4800. Jadinya berapa? Ini pindah ke sana ya. Ini kan min 24x plus 4800 pindah ke sana biar positif, atau enggak semua ruas ditambah dengan 24x. Jadi 24x sama dengan 4800. Berarti x sama dengan 200. Ketemu nih x-nya adalah 200. Nah, kalau sudah x-nya 200 ini masukkan, karena ini x-nya itu kan baru tahu ya, berarti 200 itu adalah ternyata ada 200 bungkus cookies yang dijual. Kalau kita mau ngitung keuntungan maksimum, berarti 200 ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke fungsi awal. Oke, akan kita bahas di situ. Kita lanjutkan ya. Kita udah tahu bahwa ternyata pedagang itu menjual 200 kue cookies. Nah, kita akan cari keuntungan maksimumnya. Nah, keuntungan maksimumnya tuh fungsinya apa? Fungsinya kan ini ya, atau fungsinya ini. Kalian boleh masukkan ke sini, atau yang paling akhir. Kita pakai yang paling akhir aja biar gampang. Berarti fungsi keuntungan maksimumnya adalah ini. Berarti 200 itu kita masukkan ke sini. Jadi kx, x-nya diganti 200 untuk mencari keuntungan maksimum. Berarti kan jadinya min 12 dikali x kuadrat berarti berapa? 200 kuadrat itu kan berarti 40.000, terus ditambah 4.800 dikali 200 terus dikurangi 200.000. Berarti ini berapa jadinya? Ini kan min 48. Jadi 480.000 ditambah ini berapa jadinya? 48 dikali 2 berarti 96 ya, 96. 160.000 dikurangi 200.000. Oke, kita hitung ya, jadinya berapa? Ini 480.000 min 200.000 jadinya min 680 ya. 680.000 ditambah 960.000 jadinya berapa? Jadi 960 dikurangi 680 jadinya adalah 280.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 280.000. Ingat ya bahwa keuntungan itu adalah harga jual dikurangi modalnya. Jadi kalau harga jual itu kan masih brutonya masih kotor ya, keuntungan kotor ya, dikurangi modal jadi keuntungan yang bersih. Itu pembahasan pertama. Soal lain yang bentuknya agak beda, nggak mencari keuntungan maksimum atau keuntungan minimum ya, tapi kita akan cari ini dari geometri. Jadi soalnya saya tampilkan di sini, nanti silahkan dibaca yang dicatat. Soalnya seperti ini, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 5x plus 5 dan lebar 5 min x cm dalam satuan senti. Luas maksimumnya. Jadi ada suatu persegi panjang, saya gambar. Ada suatu persegi panjang dengan panjangnya itu adalah 5x plus 5. Lalu lebarnya itu adalah 5 min x. Yang ditanyakan adalah luas maksimum. Rumus luas persegi panjang apa? Panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Berarti kita tahu bahwa panjangnya berapa, lebarnya berapa tadi. Oh, ternyata panjangnya adalah 5x plus 5 dikali dengan lebarnya adalah 5 min x. Jadi berapa? 25x min 5x kuadrat plus 25 min 5x. Oke, kita teruskan di situ ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Tadi udah ketemu luas maksimumnya yaitu 25x min 5x kuadrat, tapi akan kita sederhanakan. Misalkan luas maksnya tadi adalah
25x min 5x kuadrat plus 25x min 5x. Ini enggak ada x nya, sorry. Kita hitung ada suku yang sejenis, boleh kita sederhanakan, jadinya min 5x kuadrat plus 20x plus 25. Luas maksimum tuh boleh kalian jadikan suatu fungsi ya, jadi misalkan disebut Lx, jadi masih satuan luas dalam bentuk X. Nah, kita akan mencari nilai stasionernya, yaitu nilai stasioner itu kan kita tahu bahwa L aksen X sama dengan 0. Biar kita mencari X nya maksimum tuh dengan menurunkan suatu fungsi. Nah, ini kan fungsinya dalam bentuk kurva ya, jadi kita turunkan, jadinya ini kita turunkan, yaitu min 10x plus 20 sama dengan 0. Berarti min 10x sama dengan min 20, berarti x sama dengan 2. Ternyata ketemu nilai x nya adalah 2. Nah, untuk mencari luas maksimumnya berarti nilai x ini kita masukkan ke luasnya. Tadi kan rumus luas LE itu adalah panjang kali lebar atau luasnya ini ya. Jadi kita masukkan ke sini 5x kuadrat plus 20x plus 25. Nah, x nya diganti berapa? Diganti 2, jadinya min 5 kali 4 ditambah 20 kali 2 tambah 25. Jadinya min 20 ditambah 40 tambah 25. Jadinya adalah berapa? 45. Jadi luas maksimumnya adalah 45 dalam satuan luas, yaitu cm kuadrat. Nah, itu dulu ya. Oke, itu tadi penjelasan dari aplikasi turunan, terutama khususnya di nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi mengerjakannya itu bisa berbagai cara ya. Ada yang perlu nanti dikalikan X dulu baru diturunkan, ada yang tadi kayak keuntungan maksimum terus harus dihitung dulu harga penjualan semuanya dikurangi modal. Nah, itu nanti kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang serupa. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.